Halo guys, Tuhan memberikan cobaan pada setiap orang sesuai dengan kadar kemampuannya ya guys. Tapi apa jadinya jika kamu diberi cobaan seperti orang yang mau aku bahas kali ini guys? Apakah kamu mampu guys menjalaninya atau malah depresi? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya guys, biar aku makin semangat guys bikin kontennya. Yuk kita mulai guys. I'm losing my mind. Pria ini bernama Godfrey Baguma guys. Godfrey lahir pada tahun 1973 di daerah Bubari, kota Marara, Uganda. Godfrey memiliki kelainan fisik pada wajahnya yang mengakibatkan wajahnya terlihat membengkak dan seram guys. Hal ini mengakibatkan ibu Godfrey meninggalkannya dari kecil karena tidak mampu menerima kondisi fisik Godfrey apa adanya guys. Godfrey yang masih kecil saat itu akhirnya dirawat oleh sang nenek hingga tubuh dewasa. Kehidupan Godfrey cilik sangat jauh dari kata bahagia guys, karena Godfrey cilik tumbuh dengan banyak cacian atau hinaan terhadap kekurangan yang ada di wajahnya. Banyak orang yang menghindar ketika melihat Godfrey karena merasa terganggu akan wajah Godfrey yang kata mereka menyeramkan. Seakan sudah terbiasa akan hal tersebut, Godfrey yang merasa sediakan hal itu pun cuma bisa pasrah dan menjalani kehidupannya seperti biasa untuk membantu sang nenek guys. Kehidupan Godfrey jauh dari kata berkecukupan loh guys, karena tidak jarang dia harus luntang-lantung di jalan untuk mengemis dan mencari sisa makanan untuk dapat menyambung hidup di hari itu guys. Namun hal ini pun tetap tidak membuat orang-orang berhenti untuk menghindarinya. Bahkan tidak jarang dia malah dimaki-maki dengan kata-kata buruk hanya karena fisiknya yang agak berbeda guys dari orang pada normalnya. Godfrey yang saat itu membutuhkan uang akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan agar dia dapat menghidupi kehidupannya dan membantu sang nenek yang merawatnya guys. Bagai hujan yang menetes di padang pasir, akhirnya setitik keberuntungan pun menghampirinya guys. Godfrey yang sedang mencari pekerjaan akhirnya berhasil bekerja menjadi tukang semir sepatu dan tukang reparasi guys. Meski dengan pendapatan tidak seberapa, Godfrey tetap bersyukur atas rezeki yang dia dapatkan. Hari-hari pun berlalu dengan suka dan duka guys bagi Godfrey. Hingga suatu ketika pada tahun 2000, Godfrey bertemu seseorang pria bernama Alex yang menawarinya untuk mengikuti sebuah kompetisi di mana orang-orang jelek saling berebut untuk mendapatkan penghargaan sebagai orang terjelek di Uganda guys. Godfrey yang sudah terbiasa dengan caci maki orang akhirnya pun setuju dengan tawaran tersebut guys. Hingga beberapa waktu kemudian hari H pun tiba guys. Giliran Godfrey untuk menaiki sebuah panggung di mana orang-orang jelek saling beradu untuk mendapatkan penghargaan. Bermacam-macam reaksi pun dikeluarkan para penonton yang saat itu sedang melihat Godfrey di atas panggung guys. Mulai tertawa, melarikan diri hingga berbisik-bisik membicarakan Godfrey yang saat itu sedang melihat penonton dari atas panggung guys. Hal kecil pun terbesit pada benak Godfrey guys. Betapa jeleknya ya aku. Juri yang melihat reaksi para penonton pun akhirnya menjadikan Godfrey sebagai juara dari kompetisi tersebut guys. Dan semenjak saat itu Godfrey mendapat julukan sebagai orang paling jelek di dunia. Tapi bak disambar petir, ternyata hal ini malah menjadikannya sangat populer di sana guys. Godfrey mulai terkenal di mana-mana. Bahkan kemanapun dia pergi orang mengenalinya loh guys. Dan hal ini membuat Godfrey sering mendapatkan undangan untuk tampil di berbagai acara guys. Dimulai dari titik ini kehidupan Godfrey pun berubah guys. Bak kepompong yang mulai berubah menjadi kupu-kupu, Godfrey semakin percaya diri akan kehidupannya. Dia tidak pernah minder lagi akan kekurangan yang dia miliki guys. Malah dia semakin bersemangat untuk mengejar impiannya menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu guys. Menggunakan nama panggung Sesabi, Godfrey pun mulai memproduksi musik yang ditulisnya sendiri dengan kreativitasnya guys. Dan dengan semangatnya yang pantang menyerah, Godfrey pun akhirnya semakin menaiki puncak kesuksesan dalam kehidupannya guys. Tidak hanya terkenal dalam musiknya, Godfrey pun terkenal sebagai seorang komedian dengan jam tayang yang banyak loh guys. Meski hidupnya sudah jauh lebih baik dari yang dulu, Godfrey terkenal tetap rendah hati dan tidak sombong guys. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun untuk membalas orang-orang yang telah menyakiti dan merendahkan dia. Dia tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang tulus dan lembut pada siapapun guys, termasuk pada orang-orang yang pernah menyakiti dirinya. Nah, itu tadi adalah kisah inspiratif dari seorang pria bernama Godfrey Baguma guys. Bener-bener kuat banget dah guys mental ini orang. Keren-keren, salut deh aku pokoknya. Hehehe. By the way, gimana guys? Kamu suka nggak sama kontennya? Kalau suka jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys. Kalau nggak suka, cium aku sini guys. Nanti aku maafin deh. Tapi khusus cewek ya. Kalau cowok jangan, soalnya aku masih normal. Hehehe.